Alah, Ayolah. wes mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dari hasil kita diskusi rasio kas pada perusahaan go public. Next. Nama saya Nida Arif Hafso, NIM 073. Next. Ya, ulang. Apa kok kan perkenalan dewe-dewe ya? Iya, dewe-dewe ae. Waduh, baleni. Ya wes, ulang mana? Iya. Jawaban kan aku ngomong next itu langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan rasio kas pada perusahaan go public. Di sini kita memakai perusahaan PT Semen Indonesia. Nama saya Nida Arif Hafso, NIM 073. Next. Yang pertama yaitu rasio arus kas operasi. Rasio arus kas operasi ini dapat dihitung dari jumlah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian ini dari tahun 2016 sampai 2018 dihitung, kemudian menghasilkan analisis bahwa rasio arus kas operasi yang berada di bawah 1 berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dan aktivitas lain. Dapat dilihat bahwa rasio arus kas operasi pada tahun 2016 yang paling baik, lalu mengalami penurunan sebesar 0,33 di tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,23 yang artinya rasio arus kas operasi pada PT Semen ini masih kurang stabil. Next. Yang kedua yaitu rasio cakupan arus dana. Rasio ini dapat dihitung dari EBIT dibagi bunga ditambah penyesuaian pajak ditambah dividen preferred. Dihitung dari tahun 2016 sampai 2018, kemudian menghasilkan analisis yaitu rasio terbesar terdapat pada tahun 2016 sebesar 2,93. Lalu menurun sebesar 1,58 di tahun 2017 menjadi 1,35 dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 1,34 menjadi 2,69. Sehingga dapat diartikan di tahun 2018 bahwa PT Semen Indonesia ini berusaha meningkatkan kemampuan dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen-komitmen yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jovan. Selanjutnya yaitu rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. Rasio ini memiliki rumus arus kas operasi ditambah bunga ditambah pajak dan dibagi bunga. Lalu untuk analisisnya pada tahun 2016 rasio cakupan kas terhadap bunga paling baik dengan 38,15, lalu menurun sebanyak 29,5 di tahun 2017, lalu naik sebesar 2,45 di tahun 2018. Dengan rasio yang besar menunjukkan bahwa arus kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutup biaya bunga, sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga sangat kecil. Selanjutnya, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, yang memiliki rumus arus kas operasi ditambah dividen kas dibagi hutang lancar. Lalu dihitung semuanya dari tahun 2016 sampai 2018 dan memiliki analisis rasio ini cakupan kas terhadap hutang lancar pada tahun 2016 sebesar 0,85, lalu turun sebesar 0,33 di tahun 2017, dan naik sebesar 0,12 di tahun 2018. Rasio yang rendah menunjukkan kemampuan yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup hutang lancar.
Perkenalkan, nama saya Dinda Alvita, NIM 082. Di sini yang selanjutnya yaitu rasio pengeluaran modal atau disingkat PM dengan rumus arus kas operasi dibagi pengeluaran modal. Dihitung rasio ini mulai tahun 2016 sampai 2018 dan menghasilkan analisis yaitu rasio pengeluaran modal mengalami penurunan sebesar 0,19 di tahun 2017 yang sebelumnya memiliki rasio 0,98 dan kemudian naik menjadi 1,69 di tahun 2018. Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang tinggi dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modal. Next. Selanjutnya yaitu rasio total hutang. Dengan rumus arus kas operasi dibagi total hutang. Dihitung rasio ini dari tahun 2016 sampai 2018 dan menghasilkan analisis yaitu pada tahun 2016 perusahaan memiliki rasio total hutang paling baik sebesar 0,37 yang tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 0,22 dan naik sebesar 0,09 di tahun selanjutnya. Rasio cukup rendah menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Hendradianto Putro, NIM 090. Nah, di sini saya menjelaskan tentang rasio arus kas bersih bebas atau AKBP. AKBP ini rumusnya yaitu laba bersih ditambah depresiasi ditambah sewa dikurangi pengeluaran modal dibagi bunga ditambah sewa hutang jangka panjang. Nah, untuk tahun 2016 AKBP-nya yaitu 3,22, sedangkan tahun 2017 AKBP-nya adalah 0,03. Dan untuk di tahun 2018 AKBP-nya adalah 0,27. Dari analisis tersebut, kita dapat menganalisisnya, yaitu rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas, di mana di masa mendatang pada tahun 2016 memiliki rasio 3,22. Kemudian di tahun 2017 itu turun sebesar 3,19. Dan pada saat di tahun 2018 itu meningkat, itu 0,24. Dengan rasio tersebut, perusahaan dinilai mampu memenuhi kewajiban kas di tahun selanjutnya. Cukup baik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Almira. Ya, rasio yang kedua dari rasio aktivitas adalah rasio kecukupan arus kas atau KAK. KAK sendiri dapat dihitung dengan cara EBIT dikurangi bunga, pajak dikurangi pengeluaran modal, dibagi rata-rata hutang lancar selama 5 tahun. Di tahun 2016, rasio KAK-nya sebesar 0,45. Tahun 2017 sebesar 3,9 dan di tahun 2018 sebesar 0,011. Rasio ini berguna bahwa menunjukkan kemampuan perusahaan yang rendah dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban dalam jangka 5 tahun mendatang. Rata-rata hutang lancar selama 5 tahunnya ini dihitung dari pada tahun 2018 itu adalah 8 miliar 202.837.599. Lalu pada tahun 2017 ada 8.833.577.054. Lalu pada tahun 2016 8 miliar 151.673.428. Pada tahun 2016 6 miliar 599.189.622 dan pada tahun 2015 ada 5 miliar 271
548 yang nantinya ditambah dan dibagi 5 tahun. Perusahaan pada tahun 2016 dari sekitar 0,45 lalu naik di tahun 2017 dengan 3,9. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan di tahun 2017 itu lebih baik daripada di tahun 2016. Lalu menurun sekitar 3,899. Itu berarti perusahaan mengalami penurunan dalam penyediaan bekas untuk memenuhi kewajiban dalam jangka 5 tahun mendatang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kan yo. Wes. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.